everyone, my name is Andina Fiat Putri. I'm from SMK Negeri 11 Bandung. Hi everyone, my name is Rati Rahmawati. I'm from SMKN 3 Cimahi. Hello everyone, my name is Sogi Arminsyah. I am from SMK IT Hoiruma, Bengkulu. Hey everyone, my name is Munawati. I am from SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Halo, my name is Soliha Trulinsani from SMK Negeri 14 ya. Happy Happy watching! watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan pengelolaan kas kecil dengan judul unit memproduksi dokumen di alat pengolah data dan angka, mengelola kas kecil, dan melakukan transaksi kas dan non-kas. Baik, kita akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebelum itu di sini saya akan menunjukkan soal kas kecil yang akan kita demonstrasikan. Nah, bisa dilihat di sini ada PT Fusion Text Elektronik, merupakan sebuah toko elektronik yang memiliki dana kas yaitu 10 juta setiap bulannya. Pada bulan April, toko tersebut memiliki saldo awal kas sebesar Rp750.000. Setiap bulannya dilakukan 2 kali pengisian dana kas. Berikut adalah rincian transaksi pengeluaran kas yang terjadi selama bulan April. Buat dalam bentuk sistem Impress. Nah, berikut adalah transaksi-transaksi yang akan kita demonstrasikan. Berikut ini adalah tampilan dari laporan kas kecil. Nah, di sini itu ada nama perusahaan, lalu ada judul, periode April 2025, lalu ada bulan transaksinya, ada tanggal, nomor, keterangan, pemasukan, pengeluaran, serta rekening yang didebet. Nah, untuk rekening yang didebetnya itu ada ATK, konsumsi, transportasi, listrik dan air, dan lain-lain. Nah, baik untuk yang pertama, transaksi, karena di sini sudah ada saldo awal bulan sebelumnya, itu di bulan Maret, ini ada 750.000. Lalu pengisian dana kas lagi itu di tanggal 1 sebesar Rp4.250.000. Nah, ini masuk ke dalam kolom pemasukan. Lalu untuk pengeluarannya itu ada biaya konsumsi rapat sebesar 300.000, itu disimpan di kolom pengeluaran. Lalu untuk rekening yang didebet itu masuk ke kolom konsumsi. Yang kedua, itu ada biaya listrik, ada Rp1.250.000, ini masuk ke dalam listrik dan air. Lalu ada uang bensin, Rp100.000, ini masuknya ke lain-lain. Lalu ada biaya tinta printer, Rp500.000, ini biaya lain-lain juga. Biaya parcel, Rp500.000, ini masuk ke lain-lain. Lalu ada konsumsi tamu, ini Rp350.000, ini dikonsumsi, dan biaya ATK Rp750.000, ini di kolom ATK. Nah, ini berikut ini adalah transaksi-transaksi yang ada di dalam soal. Nah, bisa dilihat di sini di tanggal 16 ada pengisian dana kembali yaitu sebesar Rp5 juta. Sehingga ketika ditetapkan untuk dana kas kecil di bulan April itu ada Rp10 juta. Dan untuk pengeluarannya itu ada Rp9.218.000. Untuk ATK itu sebesar Rp750.000, untuk konsumsi Rp1.350.000, transportasi Rp525.000, lalu listrik dan air Rp2.180.000, dan lain-lain itu sebesar Rp4.400.000.
Rp13.000. Sehingga saldo di bulan April itu tersisa Rp782. Sehingga untuk pengajuan kas kecil di bulan selanjutnya atau di bulan Mei itu sekitar Rp9.218.000. Jadi total keseluruhan untuk dana tetap setiap bulannya itu Rp10 juta. Langkah awal, kita akan mengisi formulir pengajuan dana kas kecil untuk diajukan ke bendahara perusahaan. Setelah dana diterima, lalu dicatat ke dalam bukti kas masuk. Setelah itu, transaksi-transaksi pengeluaran yang ada dalam soal dicatat dalam bukti kas keluar. Berikut ini adalah transaksi kas dan non-kas. Nah, bisa dilihat untuk mempermudah di sini kami membedakan antara kolom transaksi kas dan transaksi non-kas. Nah, untuk transaksi kas seperti ini ada penerimaan penjualan 10 unit televisi LED itu sebesar Rp30 juta dan untuk metode pembayarannya secara tunai. Lalu ada pengeluaran pembelian bahan baku elektronik itu ada 12 juta dan metode pembayarannya juga secara tunai. Lalu ada pengeluaran pembayaran tagihan listrik, ada penerimaan penjualan produk aksesoris elektronik, dan pengeluaran biaya operasional karyawan. Ini juga metode pembayarannya secara tunai. Untuk transaksi non-kasnya itu ada penerimaan penjualan 3 unit kulkas secara kredit. Nah, ini sebesar Rp15 juta dan untuk metode pembayarannya itu transfer bank. Lalu ada pengeluaran pembelian komponen elektronik secara kredit itu Rp10 juta dan metode pembayarannya itu QRIS. Lalu ada pengeluaran pembayaran sewa ruangan itu Rp10 juta, metode pembayarannya transfer bank. Nah, jadi untuk total transaksi kas dan non-kas itu ada 10 transaksi yang akan diolah ke dalam format yang selanjutnya, seperti itu. Langkah selanjutnya, untuk transaksi kas dan non-kas yang sudah dijelaskan, lalu dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Nah, adapun untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk tanggal 1 di sini harus sesuai dengan tanggal transaksi atau berurutan. Untuk keterangannya itu ada penerimaan penjualan 50 unit televisi, ini masuk ke dalam kas di debit. Lalu untuk yang tanggal 2 ini ada penerimaan penjualan 3 unit kulkas secara kredit. Nah, ini masuknya ke dalam kolom kredit dengan piutang sini Rp15 juta dan dicatat juga di kolom jumlah sebesar Rp15 juta. Nah, untuk penerimaan pendapatan jasa teknisi itu ada di debit kas sebesar Rp8 juta
lalu ada penerimaan penjualan produk, itu ada 2 juta rupiah, dan penerimaan penjualan 10 unit televisi itu secara kredit, maka disimpan di piutang. Jadi total untuk debit itu ada 40 juta dan kredit itu 20 juta rupiah. Nah, setelah dicatat di dalam jurnal penerimaan kas ini, maka selanjutnya yaitu dicatat ke dalam jurnal umum atau memorial. Nah, di sini keterangannya adalah masuk kas di debit itu ada 30 juta rupiah, maka untuk pendapatan penjualannya itu dikredit sekitar 30 juta rupiah. Lalu di sini karena untuk transaksi yang kedua itu secara kredit, maka keterangannya itu adalah piutang 15 juta rupiah dan pendapatan penjualan itu sekitar 15 juta rupiah di kredit. Nah, sehingga ketika dijumlahkan debit dan kredit itu balance, totalnya adalah 60 juta rupiah. Langkah selanjutnya yaitu setelah melayani kas penerimaan, lalu ada melayani kas pengeluaran. Nah, di sini tanggal 3 itu ada pengeluaran pembelian sebesar 10 juta rupiah. Karena secara kredit, maka di dalam debit masuknya ke dalam piutang 10 juta rupiah. Lalu ada pengeluaran pembelian, ini 12 juta rupiah dicatat dalam kolom kredit. Lalu ada pengeluaran pembayaran tagihan listrik 3 juta rupiah itu di kolom kredit. Lalu pengeluaran pembayaran sewa ruangan melalui transfer bank itu ada di kolom kredit, dan pengeluaran biaya operasional karyawan itu besar 5 juta rupiah itu di kolom kredit. Nah, jadi ketika dijumlahkan untuk di kredit dalam pengeluaran itu ada 30 juta dan di dalam debit itu ada 10 juta rupiah. Nah, setelah transaksi di jurnal pengeluaran ini dicatat, selanjutnya yaitu dicatat dalam jurnal umum atau memorial seperti ini. Ada pembelian pada utang, itu masuk ke kolom debit, lalu kasnya itu di kolom kredit. Ada bahan baku masuknya ke dalam kolom debit dan kas itu di kolom kredit. Nah, jadi total dari debit dan kredit itu balance sebesar 40 juta rupiah. Nah, jadi untuk transaksi kas dan non-kas ini ditotalkan sebesar 100 juta rupiah.